Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi Tanpa Intimidasi. Saat ini kita hidup di era digital, di mana segala sesuatu menjadi serba cepat dan instan, yang kemudian membuat ritme kehidupan kita menjadi tergesa-gesa alias terburu-buru, cuy. Hari-hari ini kita seakan seperti berada dalam sebuah perlombaan atau racing. Kita lebih menghargai luas dan lebarnya sesuatu ketimbang dalamnya, atau lebih memilih reaksi cepat dan instan ketimbang refleksi yang mendalam. Betul nggak, sahabat? Kita jujur terus berpacu ingin cepat tanpa berhenti sejenak pun untuk memikirkan apa sih yang sebenarnya kita inginkan atau kemana kita hendak menuju. Saya jadi ingat dengan kisah seorang anak muda yang merasa iba dengan seekor kupu-kupu yang tampak menderita. Dengan sayapnya yang masih basah dan terlihat rapuh, kupu-kupu itu berusaha keras dengan susah payah untuk bisa keluar dari kepompongnya. Terdorong oleh perasaan iba dan kemurahan serta kebaikan hatinya, si anak muda kemudian memutuskan untuk menolong sang kupu-kupu malang untuk keluar dari kepompongnya. Dengan penuh hati-hati, si anak muda baik hati ini kemudian merobek kepompong tanpa menyentuh sayap indah sang kupu-kupu yang masih basah dan rapuh. Singkat ceritanya, berkat pertolongan sang pemuda, kupu-kupu bersayap indah itu pun dengan mudah keluar dari dalam kepompongnya yang sekian lama telah mengungkungnya. Dan pemuda ini tampak bahagia. Tetapi apa sih yang sebenarnya terjadi kemudian? Ketika sayap basah sang kupu-kupu itu mulai mengering, sayap-sayap tersebut tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Sayap-sayap indah itu tanpa terlipat dan kusut, tidak bisa membuka secara normal seperti halnya kupu-kupu normal lainnya. Dan alhasil, si kupu-kupu pun tidak bisa terbang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata perjuangan susah payah untuk keluar dari kepompong itu adalah salah satu proses yang harus dan wajib dilalui oleh setiap kupu-kupu dalam menyempurnakan metamorfosanya. Demikian juga kita, sahabat. Tanpa disadari, seperti itulah yang dilakukan sebagian besar orang-orang di sekeliling kita, atau bahkan kita sendiri, di mana kita lebih memilih cara hidup yang instan daripada melalui proses berkepanjangan, layaknya metamorfosa seekor kupu-kupu. Makanya tidak heran juga sih apabila banyak orang, termasuk saya, lebih tertarik mengikuti seminar-seminar atau kelas-kelas yang menjanjikan hasil cepat daripada yang memiliki proses lama dan panjang serta melelahkan. Kalau bisa cepat, mengapa harus lambat? Begitu kata anak-anak sekarang. Saya ambil contoh ya. Kelas lansing dalam waktu 7 hari jauh lebih menarik dibandingkan dengan kelas 6 selama 6 bulan. Atau seminar bisnis cara cepat mendapatkan 100 juta per bulan lebih diburu daripada dengan seminar bisnis membangun mindset dan mental pebisnis melalui proses. Begitulah mindset orang hari-hari ini. Coba lihat deh, di zaman ini orang-orang lebih suka investasi atau bisnis yang cepat dengan hasil yang besar. Fenomena ini kemudian membuka peluang para oportunis dan para penipu atau scammer mengeluarkan jurus-jurus kuno tapi canggih. Penuh bujuk rayu dengan gaya hidup flexing mereka, kemudian mereka menyirap banyak orang, khususnya para milenial yang kemudian bermimpi ingin cepat kaya seperti mereka. Dengan cara menggunakan metode penipuan lama ala skema Ponzi yang kemudian dibungkus dengan aplikasi yang katanya pakai robot canggih dan pintar, telah benar-benar menyirap dan membutakan banyak mata. Kita memang sering tidak sadar telah tertipu, karena kita hanya dapat melihat dengan dibatasi layar smartphone atau layar laptop yang terbatas. Kita tidak tahu kehidupan para scamming atau para scammer atau para pelaku flexing itu sebenarnya selama 24 jam. Ukuran kesuksesan kita hari ini bukan lagi pada proses dan waktunya,
Tetapi dari hasil yang diperoleh atau dicapai, atau semakin cepat diraih, ya semakin sukseslah seseorang gitu ya. Weleh, weleh, weleh. Sosial media telah menghipnotis banyak orang untuk hidup membandingkan dirinya dengan orang lain, bahkan termasuk dengan sahabatnya, teman kantornya, teman kuliahnya, dan lain-lain. Sehingga memaksa banyak orang ingin tampil lebih kaya, tampil lebih sukses, atau lebih bahagia. Yang juga kemudian memiliki efek samping, yaitu hidup dalam imajinasi sendiri dan gaya hidup hedon besar pasak daripada tiang. Bahkan, mereka rela mengorbankan hati nurani dan keadaan mereka sebenarnya. Kecenderungan kehidupan hedon dan kelihatan ingin cepat sukses dan kaya juga telah memicu fenomena hidup serba cepat instan generasi ini. Orang-orang telah berbondong-bondong untuk digiring dalam penipuan umum ini. Transaksi melalui mesin-mesin digital telah mengeliminir atau mengecilkan hati nurani dan kemanusiaan kita untuk menilai apakah sesuatu dapat dipercaya atau itu sebuah penipuan. Semua ingin tampak sukses, semua ingin tampak kaya, ingin tampak cantik, ingin tampak menarik, dan tampak menggiurkan. Tanpa sadar, kita telah kehilangan kortek kita, sehingga kita minim pertimbangan menggunakan logika. Para influencer, termasuk tokoh, artis, orang terkenal yang telah membuat pengaruh, baik secara langsung atau tidak, telah menggiring preferensi kita, yang akhirnya kita ingin jadi seperti mereka. Kita mengalami krisis kepribadian. Sah-sah saja sih jika kita punya tokoh idola, tetapi sekali lagi mereka bukan kita. Setiap orang punya cara dan jalan yang unik, bahkan memiliki waktu yang berbeda untuk menjadi sukses. Ada yang sukses di usia 20 tahun, tetapi kemudian meninggal dunia di usia 30 tahun. Tetapi ada juga yang baru sukses setelah umur 50 tahun dan meninggal di usia 90 tahun. Setiap kita memiliki waktu yang berbeda. So, kalau begitu, apa sih kesuksesan? Ya, memang ukuran kesuksesan itu berbeda-beda. Ada orang yang mengukurnya dari pencapaiannya. Ada orang yang mengukur dari nilai harta atau aset yang mereka miliki. Ada juga yang mengukur dari pengakuan orang lain atau pengikut atau follower mereka. Kebanyakan orang juga memiliki gambaran yang samar-samar sih, atau blur tentang makna kesuksesan. Misalnya, orang sukses adalah orang yang memiliki kekayaan seperti Bill Gates, atau memiliki fisik yang bagus seperti Dwayne Johnson, The Rock, atau memiliki kecerdasan sama seperti Albert Einstein, atau memiliki kekuasaan bisnis seperti Mark Zuckerberg, atau memiliki imajinasi hebat seperti Walt Disney, atau memiliki hati seperti Bunda Teresa. Saya sekali lagi mau mengatakan bahwa sukses adalah sebuah perjalanan, bukanlah tujuan. Bahagia adalah sebuah proses, bukan pencapaian. So, kalau begitu, sukses sejati itu apa, Pak Rudi? Saya mengutip pernyataan dari guru kepemimpinan dan spiritual saya, John C. Maxwell. Ia mengatakan, sukses adalah mengetahui tujuan hidup kita, terus bertumbuh maksimal dalam tujuan tersebut, dan kemudian menaburkan benih-benih kebaikan dan menguntungkan banyak orang lain. Setiap kita, sahabat, berhak untuk sukses dengan apapun yang sahabat kerjakan dan miliki. Enggak harus spektakuler atau heboh atau banyak. Jadilah seperti Sang Wuyi. Walaupun ia hanya memiliki satu kaki, tetapi ia setia dengan pekerjaannya sebagai tukang sapu jalanan. Ia bahkan tidak pernah absen atau cuti dalam pekerjaannya. Wow, bingit. Ia kemudian menginspirasi banyak pekerja di China. Demikian inspirasi tanpa intimidasi saya. Sekali lagi, semua tergantung sama sahabat. Tetap semangat, salam Jos Gandos, jadilah pribadi yang top, Marco top, uhui, thank you.